Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada cerita ketika kawan Abu Nawas yang bernama Hasan datang berkunjung ke rumahnya. Karena sudah lama tak bertemu, Abu Nawas menyambutnya dengan sukacita. Ia pun segera mempersilahkan masuk dan diajak ngobrol ngalor ngidul. Mereka tampak asik membicarakan kenangan masa lalu ketika masih anak-anak. Bagaimana kalau kita main ke sungai sembari mengenang masa lalu? Ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju, maka berangkatlah keduanya ke sungai. Setibanya di sana, mereka duduk beristirahat di bebatuan yang ada di pinggir sungai. Saat keduanya sedang bercanda ria, tiba-tiba Abu Nawas terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Abu Nawas yang tak bisa berenang berteriak minta tolong. Kemudian dengan sigap, Hasan langsung membantunya. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup dan gemetaran, Hasan tertawa terpingkal-pingkal. "Kok ini payah Abu Nawas, padahal rumahmu dekat dengan sungai, tapi kenapa tidak bisa berenang? Memalukan sekali." "Memalukan sekali kau Abu Nawas," ledek si Hasan. Abu Nawas yang tidak terima langsung membalas ledekan Hasan. "Sekarang aku mau tanya, rumahmu dekat dengan pasar burung bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya, rumahku tidak jauh dari situ," jawab si Hasan. "Lalu, apakah kau bisa terbang?" tanya Abu Nawas kembali. Mendengar itu, Hasan pun merasa heran. "Tidak, aku tidak bisa terbang. Memangnya kenapa?" kata Hasan balik bertanya. "Memalukan sekali kau ini. Rumahmu dekat dengan pasar burung, tapi tidak bisa terbang," celetuk Abu Nawas. Keduanya pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Dari kisah ini, Abu Nawas hendak menyampaikan, tidak semua orang yang dekat dengan sebuah sarana bisa menguasai sesuai dengan sarana yang berada di sekitar tempatnya. Dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi yang suka meminum arak. Saking kecanduannya baik siang maupun malam, ia selalu menenggak minuman keras. Suatu hari saat bulan puasa, si pemuda menenggak arak di bawah pepohonan yang jaraknya tak jauh dari masjid. Padahal di bulan tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak meminum minuman keras. Kemudian seorang sufi yang hendak berangkat sholat ke masjid melihat si pemuda tengah mabuk berat. Ia kemudian singgah dan menyapa pemuda tersebut. "Assalamualaikum," sapa sang sufi. "Waalaikumsalam. Kemarilah tuan, duduk dan temani aku di sini," kata si pemuda di bawah pepohonan. "Apa kamu tidak malu meminum arak pada hari yang suci ini?" bentak sang sufi. Tapi si pemuda seolah tidak peduli. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Lihatlah tuan, betapa Tuhan menciptakan keindahan berupa pohon yang teduh dan air mancur yang mengalir. Apakah nanti di akhirat kita tidak dibilang menyia-nyiakan keindahan ini karena tidak mau menikmatinya?" Si pemuda lalu merayu sang sufi untuk meminum arak bersamanya. Tentu saja ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sang sufi semakin emosi kepada si pemuda, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup lama.
Setelah perdebatan tersebut, entah bagaimana ceritanya, sang sufi akhirnya tergoda untuk mencicipi minuman arak satu kali. Tetapi setelah tegukan pertama, ia kembali ingin meminumnya. Kejadian ini berulang-ulang dan akhirnya ia pun mabuk bersama si pemuda. Mereka berdua mabuk-mabukan sampai hari menjelang malam. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit yang sedang tugas patroli mendapati mereka berdua telah mabuk berat. Keduanya pun segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Sesampainya di ruang pengadilan, Tuan Hakim terkejut bukan main melihat sang sufi tertangkap karena mabuk. "Apa kamu tidak malu dengan jubahmu? Bukankah kamu seorang imam masjid?" bentak sang hakim dengan penuh emosi. Kemudian Tuan Hakim perintahkan pengawal untuk menyeret sang sufi dijebloskan ke dalam penjara. "Lalu, siapa kamu?" tanya Tuan Hakim kepada si pemuda. Si pemuda lantas memberitahu kepada Tuan Hakim siapa namanya dan apa agamanya. "Oh, jadi kamu seorang Yahudi. Kalau begitu, kamu bukan Muslim, maka kamu saya bebaskan," ujar Tuan Hakim. Mendengar keputusan tersebut, sontak si pemuda merasa bahagia karena tidak mendapat hukuman. Namun si pemuda merasa kasihan dengan nasib sang sufi. Kemudian ia berkata kepada Tuan Hakim, "Tuan Hakim, apakah Tuan bersedia apabila saya memeluk Islam?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja," jawab Tuan Hakim antusias. "Lalu kalau saya masuk Islam, apakah perbuatan saya sekarang akan mendapat hukuman?" tanya si pemuda. "Tentu saja tidak, wahai anak muda, karena perbuatanmu sekarang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam dan masih mabuk-mabukan, kamu akan mendapat hukuman," kata Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya bersedia masuk Islam, tapi saya minta satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya Tuan Hakim. "Apabila Tuan Hakim bersedia membebaskan sang sufi, saya bersedia untuk menjadi Muslim," jawab si pemuda. Tuan Hakim pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Tuan Hakim memerintahkan si pemuda untuk mengucapkan 2 kali syahadat. Setelah proses menjadi Muslim selesai, si pemuda pun dipertemukan kembali dengan sang sufi yang telah bebas. Dalam perjalanan pulang, si pemuda mulai percakapannya. "Luar biasa agamamu itu," ujar si pemuda. "Apa maksudmu?" tanya sang sufi tak mengerti. "Mula-mula saya adalah orang Yahudi dan saya berhasil menyelamatkan diri saya sendiri. Kemudian saya menjadi Muslim dan saya berhasil menyelamatkanmu, kawan," jawab si pemuda mengakhiri. Abu Nawas terlalu sering mengerjai banyak orang. Bahkan Baginda Raja sendiri tak luput dari keusilan Abu Nawas. Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam, namun selalu gagal. Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Itulah perumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas. Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes dikelabui komplotan penipu. Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya. Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual keledainya. Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Di tengah perjalanan, Abu Nawas diperhatikan oleh 4 kawanan penipu. Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas. Begitu juga dengan Abu Nawas, tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu. Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas. Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juragan kambing. "Apakah Tuan hendak menjual kambingnya?" tanya penipu pertama. "Iya, tapi ini bukan kambing," balas Abu Nawas.
Loh, kalau bukan kambing, lalu itu hewan apa? Tanya penipu pertama dengan heran. Ini adalah hewan keledai, tegas Abu Nawas. Kalau kau anggap itu adalah keledai, silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya, ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama. Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai, Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar. Belum sampai ke pasar, Abu Nawas kemudian dihampiri penipu kedua. Dasar orang tua stres, hewan kambing kok ditunggangi, ucap penipu kedua. Abu Nawas kaget mendengarnya, ia pun membalas omongan penipu kedua. Apakah tuan buta? Ini kan keledai, gerutu Abu Nawas. Kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya? Balas Abu Nawas melanjutkan. Penipu kedua pura-pura tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Orang stres kalau diberitahu bukannya terima kasih tapi malah nyolot, ucap penipu kedua sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Kemudian datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. Baru kali ini lihat ada kambing yang begitu kuat, ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanya Abu Nawas heran. Kambing Anda ini bisa kuat berjalan, padahal engkau menaikinya, jawab penipu ketiga dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pikiran Abu Nawas mulai goyah. Ini kambing atau keledai? Tanya Abu Nawas dalam hati. Karena sudah 3 orang yang ia jumpai, mereka semua mengatakan bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing. Abu Nawas pun mulai timbul keraguan. Apakah ini kambing atau keledai? Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat. Ia segera menghampiri Abu Nawas. Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh, saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan. Saya sudah keliling pasar hewan, tapi tak menemukan kambing yang cocok. Begitu melihat kambing Anda, saya merasa tertarik, karena terlihat bersih dan agak gemukan, kata si penipu keempat kepada Abu Nawas. Dengan nada ragu, Abu Nawas bertanya, apakah Anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai? Si penipu keempat menjawab, ya iyalah, itu hewan kambing. Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan? Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat dengan harga 5 dirham. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Ia diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham hanya dijual 5 dirham. Itu sama saja seperti harga kambing. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas lalu pergi keluar rumah. Ia pergi ke hutan untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas tak habis pikir. Kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya? Dan ia berniat membalas dendam perlakuan mereka. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia segera memotong kayu kecil di hutan, lalu dipahatnya hingga menyerupai tongkat. Setelah tongkat tersebut jadi, Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Tapi sebelum aksinya dimulai, Abu Nawas terlebih dahulu mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar. Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan membawa tongkat yang dibuatnya, Abu Nawas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari keberadaan 4 kawanan penipu. Ternyata mereka sedang makan di warung. Abu Nawas pun masuk ke dalam warung dan menyapa mereka dengan ramah. Ada perlu apa Anda datang ke pasar? Tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas. Dengan berlagak lugu, Abu Nawas bercerita,
Tadi malam saya mendapatkan wangsit untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan, ucap Abu Nawas sambil menunjukkan tongkatnya. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan tidak ada yang istimewa, jawab salah satu dari mereka. Menurut wangsit yang saya dapat, tongkat ini bisa untuk membeli apa saja tanpa harus membayar. Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah. Saya sendiri kurang yakin, makanya saya hendak mencobanya, ujar Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kalian semua berdirilah di sampingku, saya ingin menguji tongkat ajaib ini." Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari warung kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Abu Nawas dan kawanan penipu lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya. "Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi," teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan. Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut. Namun salah satu dari mereka masih ragu. "Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu. Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian?" ucapnya. "Ide yang bagus, ayo kita masuk ke toko pakaian," balas Abu Nawas. Di dalam toko pakaian masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu. "Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai?" tanya Abu Nawas. "Sudah," jawab mereka serempak. "Baiklah, kalian berdirilah di sampingku." Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai. Lalu datanglah pemilik toko dan berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari toko kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa harus membayar. Di perjalanan Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya. Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut. "Tuan, bagaimana kalau tongkatnya kami beli?" kata salah satu dari mereka. "Waduh, saya tidak mungkin menjual tongkat ini. Karena dengan tongkat ini, saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham?" rayu mereka. "Sekali lagi, maaf, saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini," pancing Abu Nawas. "Kalau begitu, kami beli dengan harga 500 dirham. Apakah tuan setuju?" desak mereka. "Gimana ya, sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini. Tapi karena kalian sangat menginginkannya, baiklah, saya terima," balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham. Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya. Ketika mereka selesai makan, salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai. Si pemilik warung datang menghampiri mereka dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan. Kawanan penipu itu pun terkejut. "Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini, kamu tidak meminta bayaran sama sekali?" kata mereka. Si pemilik warung menjawab, "Iya, benar, karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan." Mendengar jawaban itu, 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas. Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas atas perbuatannya. Bukan sekali dua kali, Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun, mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri.
Di mana negeri itu hiduplah seorang raja, mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimangan kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan, hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. "Wahai seluruh ksatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan, saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya, danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit ksatria yang badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Oh ya, silakan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Dan tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Baiklah, peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut, aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju ke depan menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silahkan terjun ke danau itu," titah sang raja. Kemudian orang itu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lainnya. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Dan tiba-tiba terlihat Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu saja membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindari dari serangan buaya. "Ini luar biasa, ayo terus, teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas, sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemeteran menjawab raja tersebut.
Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad, jawab Abu Nawas. Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, tapi saya akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja. Saya ada satu permintaan, balas Abu Nawas. Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku? Tanya sang raja. Bukan itu, jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? Apa kau ingin istana dan hartaku? Tanya sang raja mulai cemas. Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu, saut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas. Lalu, apa yang kau inginkan? Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau. Mendengar permintaan Abu Nawas itu, sontak raja dan semua orang yang hadir saat itu tertawa terpingkal-pingkal. Suatu ketika suasana majelis tempat pengajar Abu Nawas gaduh oleh ulah para muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak kecil, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain. Suasana gaduh di dalam majelis yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas segera mendatanginya. Mengetahui gurunya telah datang, para murid ini langsung pura-pura diam semua. Kalian saya tinggal sebentar saja, bukannya belajar, tapi malah bikin gaduh, kata Abu Nawas menasehati. Kalian ditanya pelajaran saja tidak ada yang bisa menjawab, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Apakah kalian ingin seperti keledai yang dungu dan bodoh? Ayo, siapa yang ingin seperti keledai bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri, hardik Abu Nawas. Semua muridnya terdiam, tidak ada satupun yang berani menatapnya. Beberapa menit suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari arah pojok, ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Melihat tingkah muridnya yang satu ini membuat Abu Nawas heran. Apakah kamu ingin seperti keledai yang bodoh? Tanya Abu Nawas kepada muridnya. Bukan begitu guru, tapi kan guru mengatakan kalau ingin seperti keledai yang bodoh disuruh berdiri di depan. Saya cuma tidak tega melihat guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani guru, ucap murid itu dengan polosnya. Mendengar penuturan muridnya tersebut, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari akan kata-katanya sendiri. Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapinya kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, batin Abu Jahil. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ,
Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas. Tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau membeli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku. Aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. "Ayo, ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat. Harganya hanya 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar. Masa sampai 120 dinar?" ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting, Tuan, makanya harganya saya naikin," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya mau beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil terjual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi, jangan lupa memberitahu kelebihannya juga," tutur Abu Nawas. "Terima kasih, Abu Nawas. Hal itu tidak terpikirkan olehku," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Begini, Abu Nawas, uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku," jawab Abu Jahil. "Oh begitu ya, memangnya kamu sudah punya calon untuk putrimu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu soal gampang, Abu Nawas, yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual, dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk putri kita. Besok malam, undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita," kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya, seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. "Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku, tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk putriku itu. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku," tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik. "Anak putrinya kan cantik sekali. Sayang aku tidak punya anak laki-laki." Yang lain pun menimpali. "Aku punya anak laki-laki. Sayangnya ia sudah menikah." "Aku juga punya anak laki-laki. Tapi sayang ia sudah bertunangan," saut yang lain juga. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka, tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang sangat beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan. Mendengar hal itu, sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kamu bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi.
Iya, saya tahu anak kita masih perawan, tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung, ujar Abu Jahil. Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan, kata sang istri bertambah emosi. Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu? Tanya sang istri merasa heran. Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku, kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat dengan penjelasan Abu Jahil. Sayembara melukis hakim. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya.
Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal, ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Anak gembala yang bikin emosi. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak.
Lalu, kalau domba yang putih kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah, jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kilogram per tahun, jawab si anak gembala. Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran. Yang putih juga sama Tuan, jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, apakah domba-domba itu menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab, domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan, jawab si anak gembala. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja? Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu, kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya Tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak.
Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana, segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. "Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa," kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut. Begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan.
Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa Panglima Tentara Raja Bedul akan murka, tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menemaniku saat menghadap sang Panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap Panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat Panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak Panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu. Baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab Panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Ini dia menjadi punya 2 gajah. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke Panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke Panglima kerajaan. "Wahai Panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan.
kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Pada suatu hari, Abu Nawas hendak menjual seekor unta miliknya yang ajaib. Karena membutuhkan uang, pergilah Abu Nawas ke negeri seberang dengan harapan dapat meraih untung yang lebih banyak. Namun, belum sampai ke negeri seberang, Abu Nawas bertemu dengan saudagar kaya yang rumahnya berada di daerah pegunungan yang berdekatan dengan jurang. Kebetulan saudagar itu melihatnya membawa unta, dan seketika saudagar itu bingung dan bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, hendak kemana engkau bersama unta jelek itu?" ujarnya sambil tertawa. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Wahai saudagar kaya, aku hendak menjual unta ini karena aku membutuhkan uang." Saudagar kaya berkata lagi, "Telah jatuh miskinkah engkau Abu Nawas? Mana ada orang yang mau membeli unta jelek itu?" ujarnya sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar kaya itu kaget, tertawanya terhenti dan marah kepada Abu Nawas. "Kamu hendak membandingkan aku dengan unta jelek ini?" kata saudagar kaya sambil melotot. "Ya, jika kau ingin bukti bahwa dia lebih pintar darimu, maka belilah unta ini," jawab Abu Nawas mulai memutar otaknya agar si saudagar ini mau membeli. "Baiklah, aku akan beli unta jelek ini dan kita lihat siapa yang lebih pintar. Berapa hendak engkau menjualnya?" jawab saudagar dengan sombong. "Akan kujual unta ini dengan harga 400 dirham dan dengan syarat tertentu. Apakah engkau sanggup?" tanya Abu Nawas. "Aku beli unta ini 800 dirham, apa engkau setuju? Sebutkan syaratnya, aku tidak mau berlama-lama denganmu," jawab saudagar dengan senyum sinis. "Alhamdulillah, dengan senang hati akan aku terima uang tersebut, namun engkau harus ikhlas juga. Adapun syaratnya adalah, unta ini akan berjalan saat engkau berucap Alhamdulillah, dan saat engkau berucap Astagfirullah, maka dia akan berhenti. Apa engkau memahaminya?" tanya Abu Nawas. "Kalau hanya itu sih gampang saja. Ternyata unta jelek ini pintar juga. Baiklah,
Biar aku coba, jawab saudagar kaya itu. Kemudian saudagar ini menyerahkan uang kepada Abu Nawas, dan selanjutnya dia menaiki unta ini dan berkata, "Hei Abu Nawas, lihat, akan kutunggangi unta ini." Sambil menaiki unta itu, saudagar pun berkata, "Alhamdulillah," dan unta pun berjalan. Tak lama kemudian dia berucap astagfirullah, dan unta pun berhenti. Kaget karena apa yang diucapkan Abu Nawas terbukti benar, akhirnya dia pun kesenangan dan mengucapkan alhamdulillah lagi. Tanpa sadar unta ini berjalan kencang. Rupanya, saudagar tidak mengetahui bahwa dia akan masuk ke jurang. Karena panik untanya tidak berhenti, akhirnya dia pun teringat kata-kata Abu Nawas, lalu berkata astagfirullah. Maka berhentilah unta itu tepat di pinggir jurang. Namun karena kebodohannya dan merasa selamat karena unta itu sudah berhenti, saudagar ini refleks dan spontan berucap alhamdulillah. Mendengar itu, unta itu berjalan lagi masuk ke jurang di depannya. Saudagar kaya dan untanya nyungsep di jurang itu. Untungnya jurang itu hanya sedalam 1,5 meter. Dari kejauhan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak melihat saudagar yang sombong itu jatuh karena lupa akan syaratnya. Menyuruh hakim pura-pura mati. Raja tertawa terpingkal-pingkal mengetahuinya. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satu yang sangat terkenal adalah Abu Nawas. Dia merupakan seorang penyair berkebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan raja. Dikisahkan bahwa tingkah lucu Abu Nawas sempat membuat raja tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari raja mengadakan syukuran nama bayi. Dalam syukuran kali ini, raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Ia pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata raja. Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama Jabnib, ujar salah satu tamu protes kepada Baginda Raja. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari, gumam raja. Tapi raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" tanya raja. "Biasanya orang yang bernama Jabnib bersifat bodoh, Baginda Raja. Lebih baik diganti dengan nama lain saja," kata Abu Nawas tanpa beban. Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan tamu-tamu undangan. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung," anjam raja. "Tentu hamba bisa membuktikannya, Baginda Raja. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib, dia hakim bodoh," kata Abu Nawas. "Tapi untuk membuktikan kebodohannya, hamba membutuhkan 30 keping emas," tambah Abu Nawas. Raja pun menyetujui karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Ketika sang hakim sedang berzikir, diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim heran. "Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas?" tanya hakim Jabnib. "Burungmu dalam sangkar itu berkata ada 10 keping emas di bawah sajadahmu," jawab Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung.
Keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara pada hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat bertemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas?" tanya sang hakim. "Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok," jawab Abu Nawas. Sang hakim pun percaya sambil gemetaran. Tetapi raja meminta solusi pada Abu Nawas, agar perkataan burungmu tidak terjadi. "Maka pura-pura matilah kau," kata Abu Nawas. Hakim itu pun pura-pura mati, dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat. Saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, berpapasanlah dengan raja. Raja pun kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib meninggal dunia. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim itu untuk terakhir kalinya. Tapi ketika dibuka, hakim tersenyum ke raja dan mengedipkan mata. "Kenapa hakim yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" tanya raja. "Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan ketika syukuran," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara warga yang dikerjai merasa kesal. Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab 1 pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong,"
tanya salah seorang dari mereka. Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Abu Nawas lolos dari siasat busuk pemilik warung makan. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis. Boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung ini. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas pun habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya. Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas. Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu mau memerasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah, coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Dan jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Ini tidak adil, hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup. Sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak pada pemilik warung. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju tuan rumah hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim,
Tadi ada tamu bisnis, ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, "Itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham?" kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah," balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid.
Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka. Dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana.
Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin,
"Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan baginda raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus baginda raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap baginda raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap baginda raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, baginda raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui baginda raja serta mengambil hadiah 3000 dirham.